siang pemirsa. Berita terkini kembali hadir menemani siang Anda. Berita terkini, teraktual, dan terpercaya. Dengan saya Siti Nuraida, inilah berita terkini. Saat ini sudah ada rekan kami Syarifah bersama narasumber kita di SMAN 1 Blanakan. Silakan Syarifah. Terima kasih Aida. Di sini di SMA 1 Blanakan, saya di sini bersama narasumber Bapak Jenny selaku guru SMA 1 Blanakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syarifah gimana? Alhamdulillah baik. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak tentang diterapkannya kurikulum Merdeka di SMAN 1 Blanakan. Wah, menarik. Boleh. Bagaimana pandangan Bapak terhadap diterapkan kurikulum Merdeka? Di sekolah ini? Ya. Atau secara umum aja? Di sekolah ya? Sekolah ya. Penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini tentunya itu juga karena aturan dari pemerintah pusat. Ya, yang mana pemerintah pusat itu mengharuskan semua sekolah mulai menerapkan kurikulum Merdeka yang sekarang itu sebetulnya namanya bukan kurikulum Merdeka lagi sekarang tuh ya. Namanya kurikulum nasional, tapi ya isinya kurikulum Merdeka juga. Nah, harapannya ya mungkin ada penyesuaian gitu. Gak cuma di siswanya aja, di gurunya juga banyak penyesuaian yang tadinya kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, jadinya kita juga belajar lagi itu sebagai guru untuk mengaplikasikan menerapkan kurikulum Merdeka ini di sekolah. Yang sebelumnya kurikulum 2013 yang mana bentuk kurikulumnya aja beda. Jadi kalau menurut Bapak penerapan kurikulum Merdeka di sini tuh masih dalam tahap masih dalam tahap awal gitu. Belum mantap lah intinya, masih banyak yang harus disempurnakan gitu, karena kita juga sebagai guru gitu, dari sisi kita ya sebagai guru itu masih banyak belajar tentang kurikulum Merdeka yang benar itu seperti apa ya, tapi umumnya semua sudah dilaksanakan kok sesuai aturan sebetulnya. Baik. Menurut pandangan Bapak, apa saja perubahan signifikan yang dibawa oleh kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Yang paling signifikan itu dari struktur kurikulumnya, struktur mata pelajarannya. Mata pelajarannya, kalian kelas 12 kan ya? Iya. Kelas 12-nya IPS. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, berarti di adik kelas kalian kan? Nah, di kurikulum Merdeka itu yang paling signifikan itu udah nggak ada lagi IPA IPS. Jadi mata pelajaran pilihannya disesuaikan sama minat dari masing-masing siswa, disesuaikan dengan jumlah guru yang ada. Tuh, jadi di matching disesuaikan. Nah, makanya nggak ada IPA IPS, adanya mata pelajaran pilihan yang kita bikin menjadi paket ya, dan kita pisahkan ke beberapa kelas. Nah, anak-anak tuh milih di sana berdasarkan minatnya. Nah, hasil minatnya itu didapat dari psikotes gitu kan. Nah, kemudian kita kelompok. Makanya kalau kalian lihat di kelas 11 sekarang nggak ada kan kelas 11 IPA harus 11 IPS seperti di angkatan kalian. Adanya F1, F2 sampai F10. Nah, itu tuh kalau kalian harus tahu ya, F1, F2 itu beda mata pelajaran pilihannya. Jadi mata pelajaran pilihan tuh kayak biologi, kimia, fisika, kalau di IPS itu sosiologi, geografi, ekonomi itu mata pelajaran pilihan. Nah, mereka bisa aja di satu kelas itu nggak cuma mata pelajaran IPS-nya aja, bisa campur nanti. Jadi ada misalkan di satu kelas itu mata pelajaran pilihannya ada biologi, ada sosiologi, ada kimia, bisa jadi kayak gitu. Jadi disesuaikan sama keadaan guru yang di sekolah. Itu yang paling signifikan sih kalau di kurikulum Merdeka. Selanjutnya, dampak apa saja yang terjadi setelah kurikulum Merdeka diterapkan? Dampak yang terjadi pertama kalau dari segi siswanya, ya,
kelas 10 maupun kelas 11 jam mata pelajaran tatap mukanya itu lebih sedikit ya, nggak kayak mungkin angkatan kalian kan full ya, dari Senin sampai Jumat. Mereka sebenarnya ada beberapa jam pelajaran itu diganti dengan pertemuan P5 namanya Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila, sehingga yang kelas 10 itu 4 hari Senin sampai Kamis, sisanya itu P5 hari Jumat. Yang kelas 11 juga itu tidak full sampai beres, mungkin P5-nya itu ada 3 jam gitu. Jadi dampaknya mungkin dari segi tatap muka secara mata pelajarannya di kelas itu lebih sebentar, ya, mungkin sisanya itu P5. Kemudian dampak selanjutnya siswa itu jadi belajar tentang sebuah pengalaman mengerjakan proyek karena ada P5. Jadi ada ekstranya gitu ya. Ekstranya kalau dulu mungkin di angkatan kalian ya, karena kalian angkatan terakhir kurikulum 2013, kurikulum sebelumnya. Kalau di kalian mungkin orientasinya lebih ke angka nilai banyaknya, hasil akhir. Kalau di kurikulum Merdeka karena memang desainnya itu lebih ke menghargai proses gitu kan, maksudnya menilai proses. Berarti anak-anak juga diajak untuk menikmati proses belajar mereka, proses pembelajaran mereka bersama. Itu salah satunya lewat P5 juga. Selanjutnya banyak sih, cuman ya kayaknya itu sih yang paling berdampak. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa kurikulum Merdeka diterapkan? Kalau dari sejarahnya yang Bapak baca, yang kurikulum Merdeka itu diterapkan awalnya waktu pandemi COVID, itu ada yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat karena COVID kan online ya, PSBB. Jadi kurikulum 2013 yang disederhanakan, hanya materi-materi esensialnya aja yang ada di sana, dan biasanya secara online. Nah, dari sana mungkin Menteri Pendidikan melihat, oh ternyata ketika kurikulumnya dibuat seperti ini, hanya esensialnya saja, kemudian menggunakan media-media online, kayaknya ini ternyata signifikan bagus gitu. Ya makanya mereka lanjutkan dan meramu, si Menteri Pendidikan itu meramu yang namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini filosofinya itu dimulai dari filosofinya Ki Hajar Dewantara, yang sosok itu ingin maju bangun pasal terkuat handaya dan semuanya itu. Gitu makanya kurikulum diganti. Dan selain itu juga kenapa diganti, karena dari skor literasi PISA ya, Indonesia itu urutan ketiga terbawah kalau nggak salah ya, saya lupa, koreksi kalau salah ya, ketiga terbawah dari beberapa negara tentang literasinya. Nah, kurikulum Merdeka ini katanya untuk untuk meningkatkan skor literasinya siswa Indonesia. Baik, bagaimana kurikulum Merdeka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Motivasi. Ya, motivasi. Aduh, jadi maaf ya kayaknya. Bagaimana meningkatkan motivasi? Nah, di kurikulum Merdeka itu ada satu pendekatan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menekankan bahwa siswa pembelajaran di kelas itu gitu kan, dia harus diawali dari asesmen kebutuhan, asesmen kesiapan siswa. Nah, pembelajaran yang diberikan oleh guru di kurikulum Merdeka harus menyesuaikan itu. Jadi harus bisa mencakup semua gaya belajar siswa, semua tingkat kesiapan belajar siswa, ya, kemudian kemampuan siswa yang lainnya, sehingga bisa meningkatkan motivasi siswanya sendiri gitu. Oh ternyata aku yang kemampuannya kayak gini juga bisa belajar ini gitu, tanpa dituntut harus sama kayak yang lain. Baik, terima kasih Pak sudah wawancarai saya. Bersama. Saya dari kelas 12 IPS 2 wawancarai Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Siti Nur Aida pamit undur diri, sampai jumpa lain hari.